Nah, masuk ke dunia musik nih. Uh, Iman itu kan apa namanya? Udah musisi jelas udah tahu. Tapi sekarang juga bekerja. Ya, lo mau disebut sebagai profesional atau sebagai musician? Sebagai Iman aja gimana? Atau profession itu hanya side job, musician is still the main one, or professional is the main one and musician is the side job. Ya, Iman sebagai manusia is the main one sih. Cuma ya Oh. jadi itu apa ya? Gue gue bukan orang yang membatasi gue tuh bagaimana gitu loh. Emang sih gue selama ini bisa dibilang gue musisi karena gue bertahun-tahun hidup dari musik. Tiba-tiba sampai sini gue tidak hidup dari musik, tapi gue menghidupi musik, gitu kan. Jadi itu tuh itu yang tetap gue tuh nggak akan kemana-mana gitu loh, karena musik tuh passion gue. Cuma ternyata sampai sini jalan gue beda. Ternyata I'm privileged enough buat diterima di 2 tech company terbesar di dunia gitu, yang jadi kayak ya tapi gue sebagai Iman mah nggak berubah gitu loh. Mungkin perjalanan gue di sini arahnya ke situ gitu loh. Jadi gue sih ya gue senang aja gitu, karena gue pengalaman banget sih bisa merasakan hal ini di sini. Iman yang gue kenal juga bergabung di beberapa grup band yang cukup banyak dikenal ya di komunitas atau secara nasional, atau mungkin di luar juga. Itu ada Lion, ada Zik and the Popo, ada Raksasa. Itu gimana prosesnya dan di mana awalnya Man lu bisa bergabung dengan band-band yang menurut gue idealis ya, karena memang indie band kan ya, bukan apa tuh nama istilahnya ya, dari mainstream, major label. Jadi sebetulnya Lain itu teman-teman SMA sih. Salah satunya Bambi, teman SMA lu juga. Terus Agi, Zik, terus kita semua teman SMA. Kita berangkat dari SMA, terus kita coba-coba rekaman, terus kita ya ternyata gue waktu itu sempat sih kita coba-coba nawarin ke major label, ke Sony, kemana gitu, tapi nggak cocok gitu loh mereka, karena mungkin musik kita nggak sesuai sama yang mereka cari lah. Nah, tahun 2002 ya Man? Atau 2000 ya Man? 2001. Oke. Ya akhirnya gue memutuskan untuk jalan sendiri aja, untuk ya udah kita coba aja promo sendiri deh, kalah di radio sendiri, ke ini sendiri, ke media-media sendiri. Itu waktu itu karena si 2 personil kita masih kuliah di Seattle waktu itu, si Zik sama Agi. Jadi yang di Indonesia, di Jakarta, gue sama Bambi, drummer gue. Oke. Nah, akhirnya ya kita coba jalan sendiri aja. Itu Zik and the Popo itu ya itu bukan pecahan sih. Itu kan Zik itu ada di vokalis gue yang ada di Lain juga, sama di Zik and the Popo juga. Jadi tadinya Zik and the Popo tuh kayak pengen jadi proyek solonya dia lah. Gue iseng-iseng gitu main-main, keterusan jadi band. Ya udah. Itu The Popo-nya sendiri apa Man? Nah itu kita ngasal aja kan. Namanya The Popo. Gue selalu nggak ada artinya. What is The Popo? Nggak ada artinya itu. Oke. Sembarangan aja. Alright. Terus kalau Raksasa itu karena itu band rock sih. Itu emang kan selain gue kan berangkat besar dari keluarga musik juga ya, bapak gue musik juga, dan dia tuh dari dulu selalu kasih denger gue ke musik-musik yang dia dengerin juga ya, Van Halen, Led Zeppelin gitu-gitu lah. Akhirnya gue juga musik-musik seperti itu tuh masuk di gue gitu loh. Ya belajar gitar juga awal-awal dari musik-musik kayak gitu kan. Kita generasi yang berangkat dari 80 90-an metal gitu-gitu, rock, Iron Maiden. Iya, Raksasa tuh gitu-gitu. Jadi Raksasa tuh kayak apa? Ya itulah apa bisa namanya? Dibilang Raksasa God Bless output juga. Gue. Hah? Apa? Nggak ada influence dari God Bless-nya ya untuk dari musik jenis musik ada ya? Ada banget ya. Ada banget. Iya, itu output gue buat main gitar distorsi. Buat main tempo kenceng tuh di situ. Karena memang teman-teman ya, kalau gue kenal Iman dulu di SMA, Iman itu yang gue tahu tuh senangnya Marilyn Manson, jadi emang keras gitu. Kenceng. Jadi begitu kenceng. Metal, rock lah. Waktu sempat denger Iman, gue beberapa kali denger lagunya Lion sama Zik and the Popo, itu soundnya banyak sound yang unik ya, yang kalau menurut gue
sering gue denger di Radiohead. Emang influence-nya kenceng banget ya, Man? Kalau gue Zik and sih the Popo pribadi lain. ya. Betul ya? Kalau gue pribadi ya, karena gue tadinya ya sebagai seorang yang ngulik gitar, gue dulu main gitar dari SMP SMA itu belajarnya Van Halen gitu, gitar yang cepat itu shredding, gitar kencang-kencang yang metal yang gitu kan. Terus ketika gue dengar Radiohead tuh, gue jadi mau dari situlah gue mulai ngeliat meleknya namanya sound. Jadi situlah gue mulai ngulik bahwa ternyata selain teknik bermain gitar ada juga ya namanya sound gitu loh. Jadi gue mulai mendalami yang namanya sound design. Sound design itu yang akhirnya gue pakai bukan gue pakai sih, yang mendasari gue untuk bikin scoring film, untuk mulai teater gitu. Itu dari sound design itu. Jadi emang Radiohead itu pengaruhnya besar sih buat gue. Terus Zik and the Popo ini beberapa kali gue even pada saat itu gue apa ya, antara tahu nggak tahu kalau Iman tuh ada di situ, tapi di YouTube tuh beberapa kali muncul dan salah satunya yang gue nonton itu performance Zik di Made in America ya waktu itu ya, Man. Ya, at America. Kalau nggak salah di Pacific Place ya. At America. Nah di situ gue ngeliat Iman nih. Iman pada saat ada beberapa satu lagu di endingnya tuh lo emang disengaja dikasih sama band lo untuk explore semua sound lo keluarin. Lagunya udah selesai terus tahu lo kayak memainkan musik tapi semuanya sound semua gitu. Itu lo mau kasih apa ke audiens waktu itu? Bukan kasih apa sih, emang ternyata Zik and the Popo itu komposisinya seperti itu ya. Komposisinya ternyata musik Zik and the Popo itu komposisinya kayak gitu. Jadi ada perannya masing-masing. Kebetulan gue itu Zik and the Popo banyak di sound itu gitu. Karena gue ngeliat ini loh. Kalau filosofi gue tuh musik tuh ada beberapa dimensi gitu. Nah, jadi kalau kita dengar kayak komposisi itu, musik itu kayak lukisan deh. Kayak lukisan itu kan kalau lo gambar itu, jadi melodi, nada, ritme itu kan gambar. Jadi lo bisa tahu bentuk. Lo gambar kuda, lo gambar pemandangan nih. Atau gambar kuda. Atau bentuk kuda tuh kita tahu bahwa ini musiknya nih, lagu ini lagu Indonesia Raya gitu. Tapi satu sisi ada dimensi lain, yaitu suara gitu. Nah suara itu adalah warna. Jadi kita tahu kudanya warnanya agak kecoklatan, ini segala macam. Jadi kita sound itu memberikan dimensi sebetulnya. Jadi ketika udah ada bentuk, nah sound tuh dimensi. Nah gue itu peran gue di Zik and the Popo tuh memasukkan dimensi warna itu. Jadi itu yang kenapa Zik and the Popo tuh selain struktur musik komposisinya kayak gitu, nah gue tuh yang ngewarnain lah ibaratnya gitu. Makanya tapi warnain untuk musik itu warnain dari suara gitu. Jadi lo kalau bukan hanya sebagai pemain gitar tapi pelukis di The Zik and the Popo ya? Ya bisa dibilang begitu lah. Bisa dibilang begitu. Nah gue juga Zik and the Popo ini selalu nggak tahu entah berevolusi atau tapi selalu membuatkan suatu ide-ide segar, yang salah satunya gue sebagai penonton dan beli. Waktu itu Zik and the Popo sempat ngeluarin tiket yang kita nontonnya melalui video, dan di situ juga ada nggak tahu semacam platform yang kita masukin email kita, kasih kode khusus, dan di situ ada liriknya, ada itu keren banget, Man. Itu idenya sebenarnya dari mana, Man? Ada idenya dari COVID. Itu Zik and the Popo pertama kali atau Indonesia? Idenya dari COVID. Idenya dari COVID ya. Dari COVID. Jadi itu kan kemarin harusnya, jadi bulan Maret tahun kemarin, bulan Maret ini itu gue tuh berencana pulang ke Indonesia karena jadwalnya baru ketemu gitu. Nah pas gue rencana pulang ke Indonesia, vokalis gue tuh Zik itu tinggal di New York kan. Dia juga berencana pulang, dia juga udah di Indonesia. Kebetulan kita ketemu sama-sama di Jakarta nih. Pas gue balik ke Indonesia kejadian COVID. Jadi tadinya tuh kita mau bikin konser bikin konser besar gitu, mau bikin konser, terus tiba-tiba kejadian COVID, udah ngumpul, tiket udah kebeli, kayaknya nggak mungkin nih dibatalin, sayang juga nih. Ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita bikin konser tapi kita videoin, terus kita upload aja ke website. Jadi orang kalau mau nonton beli tiketnya, tiket itu bukan tiket buat nonton tapi buat
login ke website kita supaya mereka bisa Betul. nonton di online gitu. Gitu aja sih sebetulnya gara-gara COVID. Iya, iya. Tapi nggak tahu itu buat gue sebagai masyarakat umum awam lah bisa dibilang, tapi yang suka musik gitu. Begitu itu kayak is going into another dimension dan seru. Itu suatu experience yang belum nggak pernah gue dapet. Dan mungkin harusnya juga mungkin kalau menurut gue ya Zik is one of the pioneer, tapi mungkin ada band-band lain di Indonesia yang udah ngelakuinnya. Tapi that's the first time I ever had that kind of experience from Indonesian band. Itu mantap keren. Thank you. Ya itu COVID. Terima kasih. Kalau udah konser kita. Dan lagi-lagi Zik and the Popo itu COVID ini makin lama justru makin produktif ya. Ini terakhir justru ngerilis mini album apa tuh Unrescued World. Itu EP yang kita buat tahun 2024. Oh, EP jadi rilis itu bukan baru ya? Itu cuma ya bukan baru. Bukan baru. Yang baru sih bukan itu namanya. Yang baru ada Floating Brain namanya. Itu yang kita bikin juga pisah-pisah itu yang kemarin. Ya, itu. Itu gue dengar. Itu yang kita bikin ya kirim-kiriman data aja lewat internet. Nanti gue kirim, nanti sih itu tag gitar, nanti kirim ke gue tag ini, nanti kirim itu. Ya masa kini lah. Tapi kalau yang EP itu emang itu EP lama, cuma baru kita rilis sebagai digital aja sekarang gitu. Baru sekarang kita bisa rilis. Selain Zik and the Popo, lain juga rilis albumnya yang udah dari tahun 2000 itu ya, baru dirilis lagi ya. Baru rilis sekarang. Itu otak lo lah gimana atau gimana Mas? Ya bisa habis gue ya bareng-bareng sih ya, gue cuma kayak rilis yuk kan udah 20 tahun nih Lain. Oh jadi 20 tahun udah ya? Iya, Lain udah 20 tahun jadi ya udahlah kita sekalian rilis aja udah gitu. Ya udah kita ya karena emang nggak pernah ada rilisan lagi kan, kita kan cuma pernah rilis itu tahun 2000 waktu itu. Udah gitu sempat rilis kaset di Indonesia 2003. Udah kita nggak rilis apa-apa lagi. Jadi ya gue pikir sekarang udah orang udah eranya udah streaming, ya udahlah kita ikutin zaman aja. Biar ada di streaming gitu aja sih. Nah itu juga gara-gara ngelihat lo punya Facebook, gue lihat wah gue pengen denger nih Lain yang dulu seperti yang waktu itu seperti apa sih. Begitu muncul, tapi gue nggak langsung ke apa namanya YouTube-nya Lain, tapi YouTube-nya orang lain yang dia rebroadcast. Itu pendapat lo tentang orang-orang yang kayak gitu gimana, Man? Kalau anggap sebagai bajakan atau promosi gratis? I'm not talking as ini ya, I'm talking as myself. Yeah. Karena mungkin beberapa teman di band mungkin nggak sependapat sama gue, and that's fine. Gue pribadi melihat bahwa musik itu seharusnya milik semua orang sih, nggak? Oke. Ya kan cara dunia dunia itu kan industri musik yang kita kenal sekarang ini kan kayak dari udah puluhan tahun ini jalannya seperti itu gitu ya, sehingga muncul bahwa musik itu di copyright gitu loh. Nah gue tuh percaya bahwa musik itu adalah milik semua orang dan semua orang berhak untuk menikmati musik apapun bentuknya, apa yang mereka mau, caranya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengupload itu di YouTube-nya dia dan karena dia suka dengan itu, ya gue sih dengan senang hati gitu, karena dia suka gitu. Kita sama-sama, kita punya interest yang sama gitu kan. Dia menghargai karya gue menghargai karya dia gitu. Jadi buat gue tuh menghargai karya itu kan bisa lo melakukan itu, bisa lo bantu promosiin atau lo mendukung atau lo kasih uang gitu loh dalam bentuk materi. Dan dalam konteks ngasih uang dalam bentuk materi itulah dimana musik itu jadi industri kan. Nah jadi kalau gue sih sebetulnya untuk gue pribadi itu melihat kalau ada orang yang kayak gitu, itu artinya dia mengapresiasi kita dengan caranya dia gitu loh. Kalaupun dia mengapresiasi kita dengan cara ngasih uang, itu juga bagus gitu loh. Gue sama sekali nggak apapun lah gitu loh. Karena buat gue musik itu lebih daripada sekedar industri sih. Jadi gue senang ya kalau ada orang kayak gitu.
Tapi itu gue pribadi. Mungkin kalau misalnya gue ngomong sebagai manajer band, beda lagi urusan itu. Atau gue sebagai publishing, wah, itu beda lagi urusan itu. Tapi gue secara gue pribadi sebagai Iman, gue dukung. Jadi berat nih omongan ini. Nah, yang agak enteng nih Man, gue sebagai orang umum, jadi gue dengar di YouTube bahwa kalau kita pasang lagu kita sendiri atau lagu orang itu nggak bisa dimonetasi. Apa memang seperti itu industri di YouTube terhadap musik? Wah, ini berat lagi kayaknya. YouTube itu gimana? Jadi kalau misalnya lo ngupload lagu orang, Iya, yang kita ada seseorang mengupload lagu orang dan dia masukkan ke dalam videonya, dan begitu diupload karena ada musik orang lain, jadi videonya tersebut tidak bisa dimonetasi. Itu pendapat lo gimana? Iya, Setuju. itu karena itu kan ya itu gue terlepas dari gue setuju apa enggak, tapi itu emang industrinya begitu sih, karena ada yang namanya performing rights kan. Performing rights itu kan ketika lagu lo diputar di satu tempat atau dimainkan atau diperdengarkan ke banyak orang, itu sang pencipta lagu atau sang pencipta lagu atau sang yang pertama kali ngerekam lagu itu sebaiknya mendapat royalti gitu kan. Betul. Jadi itu industri itu yang membuat bahwa kalau lagu itu nggak bisa dimainin sembarangan gitu loh, karena ada sisi publishing performing rights itu. Jadi ya emang begitu sih industrinya gitu. Gue nggak bilang gue setuju atau nggak setuju ya, tapi ya emang begitu cara mainnya. Jadi itu sepertinya karena memang YouTube itu asalnya dari Amerika dan mengenai copyright musik di Amerika udah tertata rapi. Mungkin itu sebabnya jadinya video tidak bisa dimonetisasi apabila mengambil karya orang lain. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana Man, ngikutin nggak? Itu udah mulai berjalan atau belum? Ya lah sih sebetulnya, karena YouTube itu kan platform yang umum, tapi kan secara industri dan copyright tadi kan pakai copyright Amerika kan. Jadi bahkan Indonesia juga ya ngikutin copyrightnya YouTube gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu. Kalaupun bisa sembarangan nanti bisa dilaporin, bisa diklaim atau bisa di flag sama orang gitu, bisa gitu. Karena ya YouTube gitu loh. Beda kalau CD bajakan. Kalau CD bajakan yang itu kan nggak belum ada ya. Itu. Nah, belum ada sih. Ada sebetulnya pembajakan tuh ada peraturannya di Indonesia, cuma ya dijalanin apa enggak ya. Oke. Kemudian yang mungkin kita udah lumayan juga ya ternyata ngobrol. Nggak apa-apa, mau sampai besok pagi juga nggak apa-apa kalau ada yang nonton. Jadi Man, kalau lo udah sibuk nih di kantor, terus Tera juga di kuliahnya, lo biasanya kalau weekend ngapain sih berdua? Karena sekarang kita kerja di rumah, Tera juga kerja di rumah, dan kalau lagi lowong nggak perlu nunggu weekend. Kita kayak kemarin kita Selasa ke Santa Monica, ke pantai, kita camping aja di pantai di situ kan, berenang gitu. Balik. Jadi kita nggak, mungkin karena saat ini kita kerja di rumah dan jamnya nggak seperti jam kantor yang 9 to 5 gitu. Jadi gue anytime nggak ada kerjaan nih, cabut yuk kemana gitu. Jadi nggak perlu nunggu weekend. Mana kadang-kadang weekend di rumah aja. Gitu. Terus iya, tapi emang kalau nggak kejadian COVID sih sebetulnya gue sama istri gue tuh suka traveling. Oke. Jalan-jalan. Iya, kita tuh hardcore traveler banget ya berdua. Dan gue kan juga suka ngambil foto kan, jadi gue suka foto-foto travel. Jadi kalau kita travel kemana, gue ngambil foto gitu. Kadang-kadang gue pernah 2 kali kita nulis buat ini feature di National Geographic di Indonesia. Oh, real? Oke. Iya, jadi ya akhirnya kita juga ternyata kita jalan-jalan bisa menghasilkan juga ya. Ya udah. Lumayan. Buat gue travel tuh, apalagi setelah ketemu istri gue ya, setelah kita menikah gitu, kayak membuka mata banget gitu bahwa dunia tuh bukan cuma Indonesia dan Amerika gitu. Dunia tuh luas banget gitu loh. Jadi kita kayak oke, gue belajar ini, belajar itu, dapat ini itu ya dari travel sih. Oke. Jadi lo selain kerja sama Tera juga kuliah,
Jadi saat ini apa yang lo lakukan lo ada side bisnis atau side job yang lo lakukan sendiri, Man? Kalau side job sih enggak ya. Jadi saat ini tuh gue yaitu nulis buku tuh sekarang lagi tahap editing. Itu udah selesai sih, cuma tinggal editing dikit-dikit aja. Sama tiba-tiba gue ada sama beberapa teman di Indonesia lagi bikin semacam startup gitu yang gue belum bisa bilang. Oke. Cuma iseng aja, cuma kayak iseng. Tapi gue bilang sih, gue di sini ya. Jadi ya gue yang bisa gue kontribusikan ya karena beda jarak ya kita lihat aja nanti gimana. Cuma ya sementara sih ya itulah yang sama-sama musik tetap nggak jauh. Kadang-kadang gue suka bikin lagu iseng-iseng. Tapi juga gue kayak belakangan gue cuma lagu buat sendiri aja, masih belum buat rilis apa-apa. Ya, jadi gue dengan gue ngobrol gini, gue tahu Iman lo luar biasa banget. Maksudnya udah gue aja untuk mau belajar aja males, tapi lo dari awal sampai akhir lo nggak pernah berhenti belajar dan memproduksi sesuatu, dan tidak harus selalu dengan musik, tapi lo selalu produktif gitu ya. Dan untuk ini mungkin yang bisa diambil juga sama teman-teman viewer kita hari ini, bahwa ya walaupun ada COVID, walaupun ada apa, bukan berarti kita harus malas duduk berhenti, tapi justru kita harus lebih menjadi makin kreatif. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir untuk edisi kita sama Iman. Apa, Man, planning lo ke depan? Apa mau menetap di US, jadi neighbor gue di Texas, atau pulang ke Indonesia, membangun Indonesia dengan apa yang lo udah dapet di selama ini? Yang pasti kan gue izin tinggal gue di Amerika tuh sampai 2022 di S2019 gue. Nah, dan izin kerja gue juga sampai 2022. Jadi dan istri gue juga masih kuliah sih. Jadi ya pokoknya selama kita masih ada kegiatan di sini ya kita akan stay di sini gitu. Tapi emang kita akan balik ke Indonesia kok. Kita pastikan balik ke Indonesia karena istri gue kan masih ngajar di UI. Jadi dia masih terikat dengan UI. Jadi ketika balik nanti dia akan balik ngajar lagi ke kampusnya, dan gue juga gue pasti balik sih. Kita nggak ada rencana untuk tinggal selamanya di Amerika juga, karena ya biar gimana kita orang Indonesia gitu ya, jadi kita berkontribusi di sana aja sih pasti, karena ya biar gimana biar gimana keluarga gue di sana gitu loh, keluarga besar gue di sana, teman-teman gue di sana, jadi gue kayak ya ada sesuatu yang gue nggak bisa tinggalin gitu loh. Jadi kita akan balik ke Indonesia. Mungkin nggak dalam waktu dekat, atau mungkin dalam waktu dekat, who knows. Tapi yang pasti sih gue ya udah kita sampai di sini. Kita ya karena gue masih ada kerja juga di sini, Tiara belum selesai kuliah, jadi ya kita di sini dulu aja. Ya mungkin nanti kalaupun kita pindah ke Texas juga, gue bakal bareng sama lo nih. Cuma gue di Austin aja bedanya. Jadi untuk teman-teman yang penggemar lain, Zik and the Popo atau Raksasa di Indonesia punya harapan bahwa Iman akan balik lagi ke Indonesia dan bisa ya siapa tahu COVID selesai, mulai berkarya dan mulai bikin musik lagi untuk menyapa penggemarnya di Indonesia ya, Man. Asli, gue kangen banget manggung gue. Itu gue kangen banget manggung, gila beneran. Jadi gue ya itu salah satunya alasannya kenapa gue kangen banget sama Indonesia ya, karena gue kangen manggung. Kangen nonton konser. Oke. Gimana lu balik nggak? Kebalik. Oh, gue rencana gue harusnya bulan ini tahun ini harusnya gue pulang Juni kemarin, tapi karena COVID akhirnya tiket gue di cancel sama pesawatnya, perusahaan pesawatnya, dan akhirnya ada COVID dan proses masuk ke Indonesia yang harus swab test segala macam, quarantine 14 days. Kayaknya waktu gue akan habis. Tapi kan kita dengar bulan depan vaksin juga udah keluar, udah distribusiin ke masyarakat. Jadi mungkin who knows, tahun depan insya Allah mungkin kita berdua bisa pulang ke Indonesia ya, Man ya. Tapi lo berencana pulang for good apa cuma buat main-main doang? Oh, yang pertanyaan jebak nih.
Jadi kebetulan Gantian lo. alhamdulillah kita udah dapat green card akhir Oh, bulan oke. akhir tahun lalu. Jadi ya dan memang niat kita datang ke Amerika memang untuk anak kita supaya anak kita bisa sekolah dan ngerasain sekolah di Amerika. Itu sih niat kita yang paling besar kenapa kita mau datang ke Amerika. Jadi sampai itu selesai baru setelah itu mungkin entah kita mau ngapain. Gimana ya? Ya. Ngerti. Oke. Jadi terima kasih Iman. Gue super seneng bisa ngobrol sama lo yang seorang musisi. Itu salah satu hal yang pingin banget dari kecil gue bisa main alat musik sampai dan nggak tercapai. Tapi gue tetap sampai sekarang selalu ngedengerin musik apapun dan musik Indonesia sekarang kayaknya makin besar. Apalagi banyak kan dari mereka tidak terkungkung sama major label. Lebih bebas berkreasi dan menjadi diri mereka sendiri dan musiknya itu asik banget. Jadi terima kasih Iman, semoga ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi topik lainnya Iman ya. Iya dong, gue sebetulnya kaget juga nih ngobrol sama lu nih. Soalnya kan maksudnya kita udah lama gak ketemu terakhir apa sih? Pas kuliah. Tahun berapa sih kita ketemu terakhir? Zaman di Bulungan lah. Wah iya, 15 tahun udah lama kali. banget. Udah lama 15 banget. tahun ada kali ya. Nah, kan selama ini kan kita lost contact tuh. Terus tiba-tiba lo udah di sini, lo tinggal sini udah lama. Terus tiba-tiba gue kaget bahwa lo masih mengikuti perkembangan musik di Indonesia gitu. Jadi kayak wah. Soalnya jarang-jarang lo, Greg, gue ketemu orang yang udah lama tinggal sini, masih ngikutin perkembangan di Indonesia. Kebanyakan udah kayak ya udah lepas aja gitu. Jadi gue ketemu lo tuh yang kayak wah hebat juga nih si Greg nih. Gue setiap ada musisi yang datang ke Houston, kalau dia manggung di konsulat atau apa, gue selalu pingin nonton karena apa ya? Nggak tahu dari dulu gue kalau ada musik nggak tahu gue suka musik Indonesia dari dulu kayak Segi Dok datang ke sini terus Lightcraft datang ke sini gue selalu berusaha untuk nyempetin at least kalau bisa ketemu gue senang banget. Itu sih memang salah satu passion gue yang lain adalah mendengarkan musik walaupun nggak bisa main musik. Music enthusiast. Kalau gue music enthusiast. Jadi begitu untuk teman-teman viewer channel Bapak Zaman Now. Terima kasih juga udah buat nonton sampai saat ini. Jika teman-teman punya komentar atau pertanyaan yang mau diajukan ke Iman, bisa tulis di komentar di bawah ini. Iman mungkin mau di-sharing Instagram atau Facebook atau website yang bisa di follow dari teman-teman. Ya, kalau mau berkorespondensi ya langsung Google aja Iman Fathah, nanti keluar kok. Ada website, ada Instagram. Pokoknya tulis nama gue di Google, udah keluar di situ. Iman Fathah. Gampang. Jadi gue nggak usah kasih Instagram segala macam. Iman Fathah Google keluar kok semuanya. Oke. Jadi kita bisa ketemu, bisa ngobrol gitu-gitu. Thank you. Sip. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe Bapak Zaman Now karena kita masih butuh banyak subscriber supaya insya Allah channel Bapak Zaman Now biar ke depan #makin Greg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Greg. Thank you ya. Thank you man.